Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerlinda Arista Wibowo, NIM A2 2018-0044, Prodi PPKN FKIP UMS. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran ini bernama Kiara atau Keliling Nusantara. Jenis media ini yaitu visual, dan bentuk media ini merupakan permainan monopoli modifikasi. Jadi, kelebihan dari media ini yaitu pertama, memusatkan perhatian siswa pada pembelajaran dengan pemakaian media pembelajaran ini. Yang kedua, siswa tidak mudah bosan ataupun mengantuk dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa akan lebih aktif karena terlibat langsung dalam permainan. Dan yang keempat, pembuatan media ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui dalam sehari-hari. Kelemahan dalam media ini yaitu dalam proses pembuatannya yang memakan waktu cukup lama, memerlukan keterampilan, dan juga media yang digunakan ini terbuat dari styrofoam yang sangat ringgit dan mudah rusak. Inovasi dalam media ini yang berbeda dengan media pembelajaran yang lain yaitu permainan monopoli yang dimodifikasi. Jika pada umumnya monopoli menggunakan uang mainan ataupun kartu-kartu yang banyak seperti kartu kesempatan, kartu biaya sewa, dan lain-lain, dalam media ini tidak menggunakan uang mainan ataupun kartu-kartu tersebut, melainkan dipadukan atau dikombinasikan dengan peta Indonesia dan juga gambar-gambar mengenai suku, pakaian adat, tarian adat ataupun keberagaman yang ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Materi yang digunakan untuk menjelaskan dalam media ini yaitu materi PPKN kelas 7 semester 2 KD 3.4 tentang mengidentifikasi keberagaman suku, ras, dan keberagaman di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Media ini dibuat dengan menggunakan styrofoam berukuran 78 x 58 cm. Lalu styrofoam dilapisi dengan menggunakan kertas manila berwarna merah dan kertas manila berwarna putih untuk membuat peta. Sedangkan untuk gambar ikon setiap provinsi Indonesia menggunakan kertas origami warna-warni yang kemudian baru ditempel dengan gambar ikon setiap provinsi Indonesia. Nah, media ini merupakan media permainan monopoli modifikasi tanpa menggunakan uang mainan ataupun kartu yang biasanya digunakan dalam monopoli pada umumnya. Kemudian jika monopoli biasa itu berkeliling dunia, maka pada media ini dinamakan Kiara atau Keliling Nusantara karena menggunakan nama-nama setiap provinsi yang ada di Indonesia, serta dilengkapi dengan gambar-gambar tentang suku, pakaian adat, rumah adat, ataupun keberagaman dari setiap provinsi. Selain itu, media juga dilengkapi dengan pion dan juga dadu. Sebelum memulai permainan, maka guru akan membagi siswa menjadi 4 kelompok. Kemudian, setelah diundi kelompok mana yang akan pertama memainkan, dan kelompok pertama tersebut mula-mula akan mengocok dadu. Setelah mengocok dadu, dilihat ternyata mendapat 6, sehingga kelompok pertama akan maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok pertama berhenti di Provinsi Jambi. Setelah ini, maka seluruh anggota kelompok pertama
akan mencari gambar-gambar yang berhubungan tentang suku, tarian adat, rumah adat maupun pakaian adat dari Provinsi Jambi. Ini misalnya ini pakaian adat Kota Jambi. Lalu ada rumah adat, tari, dan sebagainya. Nah, setelah mereka menemukan mengenai rumah adat, pakaian adat, tari, ataupun suku, dan mereka merasa jawabannya sudah benar, maka selanjutnya gambar-gambar ini akan ditancapkan pada peta sesuai dengan provinsi yang ia dapatkan, yaitu Provinsi Jambi. Yang pertama, ada rumah adat Panggung. Kemudian, tari Sekapur Sirih. Dan pakaian adat Kota Jambi. Nah, setelah ini, maka guru akan mengoreksi jawaban dari kelompok pertama. Apabila jawaban benar dan lengkap mengenai suku, pakaian adat, rumah adat, tarian adat, maka kelompok pertama tersebut akan mendapatkan 20 poin. Tapi apabila ada sebagian yang salah, maka hanya akan mendapat 10 poin, dan apabila salah semua, tidak akan mendapatkan poin. Selanjutnya, kelompok 2 pun akan mengocok dadu seperti yang dilakukan oleh kelompok pertama tadi. Apabila kelompok kedua mendapatkan provinsi yang sama dengan kelompok pertama, maka kelompok kedua wajib melengkapi jawaban dari kelompok pertama tadi. Namun, jika jawaban kelompok pertama ternyata sudah lengkap dan tidak ada yang salah, berarti kelompok 2 harus menjawab mengenai lagu daerah ataupun makanan khas dan ciri khas lainnya mengenai Provinsi Jambi ini. Nah, apabila kelompok kedua ini tidak bisa menjawab dengan benar, maka kelompok kedua akan kembali ke posisi semula, yaitu start. Tetapi, apabila kelompok 2 berhasil menjawab dengan benar, maka ia aman di Provinsi Jambi bersama dengan kelompok pertama dan bisa mendapat poin 20. Permainan ini akan dilakukan berkeliling Nusantara sebanyak 2 kali start. Apabila salah satu kelompok berhenti di kotak bergambar Garuda, maka kelompok tersebut harus menyanyikan lagu nasional ataupun lagu daerah yang mereka ketahui. Seperti peraturan yang tadi, bahwa jika menjawab dengan benar, bisa menyanyikan dengan benar, maka mendapat 20 poin. Apabila tidak bisa, maka tidak akan mendapat poin dan kembali ke posisi semula sebelum sampai kepada kotak Garuda ini. Apabila salah satu kelompok berhenti di kotak bebas singgah, maka kelompok tersebut mendapatkan keuntungan, yaitu boleh memilih provinsi mana yang mereka suka, yang sekiranya mereka akan bisa menjawab mengenai suku, tarian, pakaian adat, rumah adat yang dimiliki provinsi tersebut, sehingga kelompoknya akan mendapat poin yang maksimal.